Kata De Montaigne, sahabat itu satu-satunya, tidak mungkin tergantikan. Jadi unik ini rumusnya De Montaigne. Pak, saya punya sahabat sejati berapa? 5, tidak mungkin. Jadi sahabat sejati itu hanya satu. Loh, tapi saya punya 2 Pak misalnya. Kata De Montaigne gini deh, kalau kamu bilang punya 2. Seandainya 2 ini ada urusan bareng yang tabrakan yang sama, kamu dulukan yang mana? Oh yang ini Pak, ya berarti yang sahabat sejatimu yang ini yang kamu pilih itu. Jadi sahabat sejati itu tidak mungkin 2, hanya 1. Jadi kesetiaan kita kepada satu-satunya ini yang disebut sahabat sejati. Kalau ada lebih 1, tidak mungkin. Kalau memang teman-teman ngakunya ada kok Pak, saya semuanya tak anggap sahabat, ya berarti tidak punya sahabat itu. Jadi paling tadi ordinary tadi, yang biasa-biasa. Yang sahabat itu mesti cuma 1. Kalau lebih ya kayak tadi rumusnya. Kalau 2 orang ini ada urusan bareng, misalnya sama-sama minta dijemput nganter kuliah jam yang sama misalnya. Nah, kalian pilih yang mana, itulah bestimu, sahabat sejatimu, satu-satunya dalam hidup. Jadi tidak mungkin 2. Kata De Montaigne, memiliki banyak sahabat atau teman menciptakan konflik. Karena teman-teman ini mungkin punya kepentingan yang bertentangan dan kita sulit mana yang didahulukan. Jika hanya ada satu teman utama yang memerintah dan berhak mendapatkan kesetiaan di atas segalanya, konflik tadi tidak akan muncul. Jadi kalau banyak sahabat, ya kemungkinan konflik dan siapa yang kita bela, kita menangkan, biasanya itulah yang sejati. Ada lagi cirinya yang sejati, kata De Montaigne, teman sejati itu kita anggap sangat penting, bahkan jika harus menentang apapun norma. Sampai ke level itu. Yo, norma itu kan termasuk konvensi-konvensi di tengah masyarakat. Kalau sahabat yang tidak sejati misalnya ya, oh kalau di RT sini Pak bertamu itu ya maksimal sampai jam 10 malam. Karena kamu sahabat, jam 10, 11 malam juga tidak apa-apa. Nginep juga tidak apa-apa. Itu namanya menentang apapun norma. Demi kamu yang lagi butuh sama saya, aku bolos kuliah juga tidak apa-apa. Itu sahabat sejati. Jadi menentang apapun norma. Jadi dia satu-satunya yang untuknya aku sanggup melakukan segalanya, bahkan termasuk jika harus menentang apapun norma-norma. Itulah cirinya sahabat. Baik, ya ini uraiannya tadi ya. Jika 2 temanmu memintamu untuk membantu pada saat yang sama, siapa di antara mereka yang akan engkau turuti dulu? Jika mereka minta bantuan yang bertentangan, siapa yang akan engkau dulukan? Jika mereka mempercayakan padamu sesuatu yang berguna diam-diam, bagaimana engkau mengaturnya? Nah, misalnya yang satu bilang, ini rahasia ya, jangan bilang-bilang bla 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 bla. Yang sini juga bilang begitu, ini rahasia ya. Nah, ini biasanya kepada siapa rahasia itu kita bocorkan, itu lebih sahabat. Karena kita anggap dia penting, bagian dari diri kita sendiri yang dia harus tahu seperti kita. Kita itu kan lebih bisa menjaga rahasia pada orang yang tidak kita kenal kan. Tapi pada orang yang dikenal itu biasanya ember. Jadi disuruh menjaga rahasia yo, tapi ini rahasia ya. Padahal dia sudah bilang. Nanti temannya juga begitu sama sahabatnya yang lain. Ini rahasia ya. Akhirnya jadi rahasia umum.
Iya, kalau rahasia umum itu kan itu sebenarnya rahasia, tapi semua orang juga tahu. Itu namanya rahasia umum. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini juga menurut saya konsep yang menarik dari De Montaigne. Kata dia, ini nggak boleh marah yang perempuan ya. Ini sahabat itu yang lebih mungkin terjadi antara laki dan laki. Jadi, kenapa begitu? Nah, kalau yang pertama ini jangan dimarahi. Jadi karena memang zamannya begitu. Belum ada cara berpikir feminis seperti hari ini ya. Kata dia, perempuan dan perempuan itu sulit untuk dekat secara mendalam. Kenapa? Cenderung emosional dan kurang intelektual. Yo, itu boleh kamu kaji nanti ya di zaman-zaman ini seperti apa posisinya perempuan. Ya, jadi nanti yang motong sampai di sini dianggapnya wah ini mendiskreditkan perempuan. Enggak, makanya di situ saya kasih catatan. Pendapat ini harus dibaca sesuai kepercayaan zaman itu. Kita itu sering tidak fair. Kita sering menghakimi pikiran dari abad keberapa dengan perspektif kita hari ini. Ya rasanya memang pikiran zaman dulu itu sangat terbelakang, sangat deso, sangat tidak maju. Yo kita pakai perspektif hari ini. Wah kejam sekali ya, masa ada hukum kok potong tangan lah, rajam lah. Loh, mode eksekusi zaman itu begitu. Yang lebih sadis banyak. Ada yang disulai itu dari bawah sampai sini tembus harus turun itu. Ada yang ditarik kuda sampai 4. Loh, model eksekusi zaman itu begitu. Dari perspektif hari ini tampak tidak manusiawi, tapi zaman itu begitu. Ya meskipun kadang-kadang kita juga ya sadis juga kan, hari ini ada begal lah, ada kadang-kadang ya sadisnya luar biasa. Tapi ini yang saya sebut perspektif. Jadi De Montaigne juga melihat sesuai zamannya. Jangankan De Montaigne, bahkan Aristoteles pun ya sebenarnya gagasannya tentang perempuan juga tidak terlalu positif. Meskipun jarang diangkat orang, karena orang tahu ini memang zamannya begitu. Ada banyak gagasan yang tidak relevan kalau kita hidupkan hari ini. Jadi, tapi alasannya De Montaigne itu. Jadi kalau yang perempuan-perempuan tidak setuju, buktikan bahwa perempuan dan perempuan pun bisa jadi bestie. Bisa saling sahabatan, mendalam, memberikan segalanya dan lain sebagainya. Ya pastinya ada lah ya. Situasinya tidak seperti dulu. Karena memang kalau zaman dulu perempuan kan geraknya lebih terbatas. Karena konstruksi budayanya lebih ke patriarki. Ya ngaji-ngaji filsafat yang tentang tokoh feminis nanti boleh dilihat lagi bagaimana perkembangan persepsi manusia tentang perempuan. Nah, kalau perempuan dan perempuan alasannya itu. Kalau laki-laki dan perempuan, kata De Montaigne, lebih tidak mungkin lagi. Kenapa? Kok ada laki-laki dan perempuan ngaku sahabatan? Itu tidak mungkin. Kalau normal loh ya. Kenapa? Ada unsur erosnya pasti. Jadi ada masuknya nuansa seksual, ada dorongan romantiknya, disadari atau tidak. Jadi kan kadang-kadang ada yang bilang itu, apa bisa laki-laki dan perempuan sahabatan? Nah, sekarang kamu tahu jawabannya. Menurut De Montaigne, tidak mungkin. Jadi tidak mungkin hanya sahabatan. Pasti sudah ada rasa-rasa itu. Nah, sekarang mulai evaluasi ya. Aku punya sahabat perempuan atau aku punya sahabat laki-laki? Enggak. Loh, kalau sekedar ordinary friendship pasti bisa.
Tapi yang true friendship tadi sampai ke level untuk segalanya, itu kalau laki-laki perempuan pasti tidak sekedar friendship. Pasti ada unsur romantik erotiknya. Erosnya pasti ada. Jadi makanya kalau kamu ditolak, sudahlah kita sahabatan saja. Itu sebenarnya jawaban bahwa kita tidak mungkin bersama. Jadi kenapa? Karena laki-laki dan perempuan tidak mungkin bersahabat. Nah, kamu sekarang bisa jawab. Kalau kamu kok nembak terus kita sahabatan aja ya, tapi kan laki perempuan tidak bisa sahabatan. Jadi ya gimana lagi, bisanya ya sudah, berarti minggir, kamu ganti yang lain. Oke, jadi ini salah satu idenya. Yo, gagasan filsafat itu kan boleh setuju, boleh tidak. Silahkan nanti kalian urai lagi, kalian dalami lagi. Memang begitu ndak? Ya kalau tidak, kamu tinggal melakukan counter dengan argumenmu. Bahwa perempuan dan perempuan mungkin saja, bahwa laki-laki dan perempuan mungkin saja sahabatan. Kamu jelaskan dengan argumen. Kalau di Montaigne tidak.